Dalam proses layanan BKP, kadangkala kita menemui sebuah situasi seorang siswa yang menjadi resisten atau menutup diri pada tengah sesi layanan. Tindakan yang dapat diberikan pada siswa tersebut: A. Meminta dengan sopan agar siswa tersebut lebih ikut berkontribusi dalam diskusi. B. Menanyakan kenapa siswa tersebut menjadi lebih sering diam. C. Memotivasi siswa agar lebih semangat. D. Melakukan tindak lanjut di luar sesi untuk mengetahui lebih jauh perubahan tersebut. Jawabannya adalah D. Melakukan tindak lanjut di luar sesi untuk mengetahui lebih jauh perubahan tersebut. Jadi inilah jawaban yang lebih tepat untuk permasalahan siswa yang menjadi resisten. Saat menjalankan kegiatan bimbingan klasikal, selain teknik media menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan layanan. Sayangnya, kadangkala media yang digunakan tidak mendukung teknik yang ada. Salah satu media yang tepat dalam mendukung penggunaan teknik Think, Pair, and Share adalah A. Video pembelajaran, B. Media sederhana, C. Buku atau cerita pendek, D. Skenario drama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Video pembelajaran. Berbicara terkait dengan studi lanjut, ada kalanya saat siswa dihadapkan dengan kasus diterima di dua universitas yang berbeda. Menolak atau melepas salah satu dari universitas kadangkala menimbulkan kekhawatiran sekolah akan reputasi nama sekolah yang jelek di mata universitas yang ditinggalkan. Dalam situasi ini, tindakan yang dapat diambil seorang konselor: A. Menyarankan siswa mengambil sesuai bakat dan minat tanpa peduli risiko yang ada. B. Menyarankan siswa mengambil universitas yang keluar pengumuman terlebih dahulu. C. Meminta sekolah mengeluarkan surat permohonan maaf secara resmi kepada universitas yang akan ditinggalkan. D. Meminta orang tua siswa untuk membuat surat pernyataan dan permohonan maaf kepada pihak universitas. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C ya, meminta sekolah mengeluarkan surat permohonan maaf secara resmi kepada universitas yang akan ditinggalkan. Dalam upaya perencanaan karir siswa dalam layanan perencanaan individu, kadangkala guru memberikan layanan terkait dengan pengenalan macam-macam pekerjaan. Sayangnya, banyak kejadian menunjukkan bahwa saat siswa akan lulus, pekerjaan tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang karena perubahan zaman. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan adalah A. Perubahan pekerjaan karena percepatan perubahan. B. Menanamkan orientasi karir ke depan daripada pekerjaan. C. Menekankan untuk menciptakan kreativitas agar tidak tergerus perubahan. D. Menyiapkan plan A dan plan B terhadap sikap perubahan yang ada. Jawaban untuk soal ini adalah B. Menanamkan orientasi karir ke depan daripada pekerjaan. Di hari pertama masuk sekolah SD, Tora menangis ketika diantar orang tuanya. Dia merasa takut ketika ditinggal orang tuanya. Dia tidak terbiasa jauh dari orang tuanya. Kondisi tersebut contoh mekanisme pertahanan diri: A. Sublimasi, B. Proyeksi, C. Fiksasi, D. Rasionalisasi. Jawabannya adalah B. Proyeksi. Seorang siswi terobsesi bersikap seolah-olah anak orang kaya di hadapan teman-temannya, padahal sebenarnya dari keluarga sederhana. Hal ini merupakan contoh inkongruensi: A. Real self
versus self-concept. B. Ideal self versus self-concept. C. Ideal self versus real self. D. Ideal self versus self-awareness. Jawabannya adalah C. Ideal self versus real self. Koko mengalami konflik dengan ayahnya. Dia lalu meminta konseling. Konselor mengaplikasikan teknik konseling Gestalt dengan cara meminta Koko berdialog secara berkesinambungan dengan memainkan dua peran, dirinya sendiri dan ayahnya. Teknik yang digunakan konselor merupakan teknik A. Bermain proyeksi, B. Pembalikan, C. Empty chair, D. Bahasa saya. Jawabannya adalah C. Empty chair. Belajar dapat dilakukan dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep dari teori A. Classical conditioning, B. Vicarious learning, C. Konstruktivisme sosial, D. Modeling. Jawabannya adalah B. Vicarious learning. Strategi untuk mengubah sudut pandang konseli dari sisi negatif dari suatu peristiwa menjadi sudut pandang dari sisi positif merupakan teknik A. Metafora, B. Reframing, C. Renegosiasi, D. Paradoxical prescription. Jawabannya adalah B. Reframing. Kegiatan utama konseling REB adalah membebaskan konseli dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang irasional dan belajar mensubstitusikan ide-ide yang rasional dalam dirinya. Salah satu peran konselor dalam konseling REB adalah menantang self-defeating konseli, maka peran konselor dalam hal ini adalah sebagai A. Counterpropagandis, B. Ahli bahasa, C. Penasehat, D. Model. Jawabannya adalah A. Counterpropagandis. Dalam sebuah sesi konseling, Nani mengungkapkan penyebab nilainya rendah dalam pelajaran IPA karena tidak dapat mengelola waktu belajarnya. Selanjutnya, konselor menyegerakan untuk fokus pada hal-hal sukses pada diri Nani ketika mendapatkan nilai yang bagus dalam IPA. Dalam pendekatan SFBC, maka yang konselor lakukan sedang menitik beratkan pada A. Perilaku konseli, B. Pemecahan masalah konseli, C. Hubungan kolaboratif antara konselor dan konseli, D. Pola kognitif konseli. Jawabannya adalah B. Pemecahan masalah konseli. Dengan jumlah konselor dan konseli selalu tidak seimbang, sementara waktu yang diberikan kepada konselor sangat terbatas dalam memberikan bimbingan kepada seluruh konseli, maka konselor dapat memberikan layanan A. Layanan konseling individu, B. Layanan advokasi, C. Layanan konsultasi, D. Layanan referral. Jawabannya adalah C. Layanan konsultasi. Konselor dapat menggunakan konsultasi untuk membantu guru dalam memahami perilaku-perilaku bermasalah dari siswa-siswa tertentu, merencanakan dan mengimplementasikan strategi-strategi kelas untuk mengatasi perilaku-perilaku ini dan membantu perkembangan siswa. Hal ini didapatkan ketika konselor berkonsultasi dengan A. Guru mata pelajaran, B. Kepala sekolah, C. Staf sekolah, D. Kepala sekolah.
Jawabannya adalah C. Staf sekolah. Perbedaan penting antara prosedur referral dan terminasi dalam konseling adalah bahwa referral berarti bahwa konseling perlu dilanjutkan meskipun dilakukan dengan konselor atau profesional lain. Sedangkan terminasi A. Pemutusan sepihak proses konseling, B. Pemberian jeda dalam proses konseling, C. Pemberian waktu sementara untuk konseli, D. Selesainya proses konseling. Jawabannya adalah D. Selesainya proses konseling. Seorang konselor sekolah profesional harus dapat memulihkan diri kembali atau coping diri untuk menghindari kejenuhan yang disebut A. Keterampilan organisasi, B. Keterampilan pemecahan masalah, C. Keterampilan self-care, D. Keterampilan asesmen diri. Jawabannya adalah B. Keterampilan pemecahan masalah. Dalam melaksanakan PTBK, peneliti perlu memperhatikan prinsip-prinsip penelitian yang ada. Salah satu prinsip PTBK adalah A. Metode yang digunakan harus ajak, sehingga guru BK dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tindakan secara benar dan penuh keyakinan. B. Metode yang digunakan dalam penelitian harus bervariasi agar tujuan penelitian dapat terwujud. C. Metode yang digunakan dalam penelitian harus up to date agar dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tindakan secara benar dan penuh keyakinan. D. Metode yang digunakan dalam penelitian harus disesuaikan dengan tujuan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jawabannya adalah A. Metode yang digunakan harus ajak, sehingga guru BK dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tindakan secara benar dan penuh keyakinan. Guru BK atau konselor merasakan bimbingan klasikal yang diberikan tidak berjalan seperti yang direncanakan, terutama dari respon, kegairahan, dan antusias peserta didik mengikuti layanan. Guru BK atau konselor akan melakukan penelitian. Jenis penelitian yang tepat adalah A. Penelitian deskriptif, B. Penelitian eksperimen, C. Studi kasus, D. Penelitian tindakan. Jawabannya adalah D. Penelitian tindakan. Sudah jelas ya Bapak Ibu, jenis penelitian yang harus dilakukan adalah penelitian tindakan. Komponen-komponen dalam proposal penelitian bimbingan dan konseling adalah A. Judul, latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual atau kajian pustaka, hipotesis tindakan dan metode penelitian. B. Judul, latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual atau kajian pustaka, hipotesis tindakan dan anggaran. C. Judul, latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual atau kajian pustaka, hipotesis tindakan dan alokasi waktu. D. Judul, latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual atau kajian pustaka, hipotesis tindakan dan pihak yang dilibatkan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Ya. Jadi untuk komponen-komponen dalam proposal penelitian bimbingan dan konseling, di sini kalau kita perhatikan pilihan jawabannya hanya berbeda di komponen terakhir ya,
Jadi A. Metode penelitian, ya B. Anggaran, C. Alokasi waktu, D. Pihak yang dilibatkan. Nah, komponen dalam proposal yang benar itu adalah harus ada metode penelitian. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling layak dan menarik sebagai judul artikel ilmiah? A. Peningkatan disiplin belajar siswa SMP. B. Strategi peningkatan disiplin belajar siswa SMP. C. Upaya peningkatan disiplin belajar siswa SMP. D. 3 tips sukses peningkatan disiplin belajar siswa SMP. Jawabannya adalah D. 3 tips sukses peningkatan disiplin belajar siswa SMP. Nah, ini merupakan judul artikel ilmiah yang tepat, sedangkan pilihan yang lain ini lebih kepada judul penelitian tindakan, ya. Peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP merupakan judul artikel dalam bentuk A. Artikel konseptual, B. Artikel hasil penelitian, C. Artikel teoritis, D. Bisa artikel konseptual maupun hasil penelitian. Jawabannya adalah D. Bisa artikel konseptual maupun hasil penelitian. Jadi dari judulnya ini ya bisa dalam bentuk artikel atau hasil penelitian. Guru BK perlu mengembangkan layanannya sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk pengembangan layanan BK adalah berbasis ICT, yaitu konseling online. Berikut ini alasan yang paling tepat bagi guru BK untuk melaksanakan konseling online adalah A. Memudahkan guru BK karena tidak perlu datang ke sekolah. B. Mempromosikan bahwa konseling bersifat praktis dan menyenangkan. C. Memanfaatkan fasilitas sekolah agar tidak kalah dengan guru mata pelajaran. D. Memantau aktivitas siswa dalam dunia maya melalui berbagai sosial media. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mempromosikan bahwa konseling bersifat praktis dan menyenangkan. Terdapat dua jenis layanan cyber counseling, yaitu asinkronos dan sinkronos. Kelebihan menggunakan sinkronos dibanding asinkronos adalah guru BK dapat memperhatikan bahasa nonverbal siswa. Namun demikian, kelemahan dari sinkronos adalah A. Membutuhkan jaringan yang kuat agar komunikasi tidak terhambat. B. Membutuhkan keterampilan khusus untuk menafsirkan bahasa tulisan. C. Cenderung dihindari siswa karena dianggap melanggar privasi. D. Sulit untuk dilaksanakan karena membutuhkan dana besar. Jawabannya adalah A. Membutuhkan jaringan yang kuat agar komunikasi tidak terhambat. Jadi sinkronos ini adalah layanan cyber counseling dengan online ya atau daring. Nah, jadi kelemahannya adalah membutuhkan jaringan yang kuat agar komunikasi tidak terhambat. Konseling online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk ketika siswa dan guru BK tidak berada di sekolah. Artinya, konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah, sesuai dengan waktu yang disepakati oleh siswa dan guru BK. Hal ini menjelaskan salah satu kelemahan dari konseling online, bahwa pelaksanaannya A. Membutuhkan profesionalitas guru BK tanpa bantuan operator sekolah. B. Membutuhkan keikhlasan guru BK untuk memberikan layanan secara non-formal. C. Membutuhkan kerelaan guru BK untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. D. Membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil antara guru BK dan siswa. Jawabannya adalah B. Membutuhkan keikhlasan guru BK untuk memberikan layanan secara non-formal. Seorang guru BK telah melakukan PTBK di sekolah tentang layanan klasikal.
ia telah melakukan publikasi secara ilmiah dalam sebuah jurnal nasional. Akan tetapi, ada perasaan yang kurang dalam diri terkait dengan kepuasan untuk membagikan pengalaman dan karyanya tersebut. Media yang bisa dipilih untuk melakukan itu adalah A. Membuat video praktek layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. B. Melakukan publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang. C. Melakukan publikasi dalam website atau blog akan hasil penelitiannya. D. Menerapkan hasil PTBK dalam aplikasi sosial media untuk pengembangan lebih. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membuat video praktik layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. Alasannya adalah karena aplikasi YouTube adalah aplikasi berbagi video yang sangat terkenal sehingga semua orang bisa menjadikan ini sebagai bahan referensi nantinya. Saat melaksanakan layanan bimbingan kelompok menggunakan media grup chat dalam aplikasi media messenger, seorang konselor mengalami kendala dalam proses menanggapi dan mengatur respon yang diberikan oleh anggota kelompok. Dikarenakan kecepatan respon dan koneksi yang berbeda pada setiap anggota serta PK sendiri. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah A. Kegiatan bimbingan kelompok dapat dilakukan di sekolah dengan WiFi sekolah agar lebih lancar tanpa kendala jaringan. B. Guru BK memilihkan aplikasi layanan yang sama dan ringan agar guru tidak kesulitan. C. Mengganti media layanan dari messenger ke media komputer. D. Memberikan aturan atau kesepakatan tambahan tentang jalur komunikasi yang dilakukan dalam layanan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. Memberikan aturan atau kesepakatan tambahan tentang jalur komunikasi yang dilakukan dalam layanan. Nah, ini perlu dilakukan oleh guru agar proses pelayanan secara online melalui grup chat dapat terlaksana menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal pretest PPG untuk guru bimbingan dan konseling. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin lanjut berdiskusi tentang soal-soal ini, silahkan cantumkan komentar di kolom komentar. Kemudian soal ini juga dapat Bapak Ibu download pada link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.